Pangdam Bukit Barisan minta maaf dan siap tukar nyawa dengan korban penyerangan TNI di Deli Serdang. Panglima Kodam I Bukit Barisan Letjen Muhammad Hasan menyampaikan permohonan maaf atas penyerangan yang dilakukan puluhan prajurit TNI dari Batalion Artileri Medan, Armet 2/105 Kilap Sumagan terhadap warga di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Jumat, tanggal 8 November tahun 2024. Seperti diketahui, kejadian itu menyebabkan puluhan warga terluka dan satu orang bernama Raden Barus, 61, tewas. Atas nama keluarga Kodam IBB, kami menyampaikan permohonan maaf sedalam-dalamnya, kata Hasan dengan pengeras suara saat mengikuti acara adat pemakaman Raden Barus di Jambur Desa Selamat, Minggu, tanggal 10 November tahun 2024. Hasan bertemu langsung dengan keluarga Raden. Dia juga telah berjumpa dengan keluarga dari warga yang terluka akibat penyerangan. Hasan memastikan warga yang terluka akan ditangani pengobatannya sebaik mungkin. Dia juga memastikan para pelaku akan mendapat sanksi sesuai aturan yang berlaku. Kami sudah memproses hukum permasalahan ini. Kami memastikan bahwa peristiwa ini tidak akan terulang lagi, kata Hasan. Dan sekali lagi, bersama keluarga besar Bukit Barisan, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Kalaupun saya harus menggantikan almarhum, saya siap melakukan itu sekarang. Saya ikhlas. Tambahnya, sebelumnya diberitakan, puluhan prajurit dari Armet 2/105 Kilo Siemens menyerang warga Desa Selamat pada Jumat, tanggal 8 November tahun 2024, malam. Akibatnya, puluhan warga terluka dan satu orang meninggal dunia bernama Raden Barus. Kepala Penerangan Kodam I Bukit Barisan, Kolonel Dodi Yuda mengatakan, 33 prajurit TNI Batalion Artileri Medan, Armet 2/105 Kilap Sumagan diduga terlibat penyerangan terhadap warga Desa Selamat. Diduga oknum terkonfirmasi ada 33 orang, kata Dodi saat diwawancarai di Media Center Kodam IBB, di Jalan Rotan, Kota Medan, Minggu. Kesaksian korban selamat serangan TNI di Deli Serdang, para oknum cari sosok Andre. Warga di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, diserang sejumlah prajurit TNI Angkatan Darat, AD, dari Batalion Artileri Medan, Armet 2/105 Kilap Sumagan. Akibat dari penyerangan tersebut, satu orang warga bernama Raden Barus, 61, tewas dan belasan warga lainnya terluka. Kapendam I Bukit Barisan, Kolonel Dodi Yuda, menyampaikan saat ini seluruh prajurit yang terlibat dalam penyerangan tersebut telah ditangani oleh Pomdam I Bukti Barisan. Ia menjelaskan saat ini pihaknya masih terus mendalami motif penyerangan dan pembantaian terhadap warga sipil di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, yang terjadi pada Jumat, tanggal 8 November tahun 2024, malam. Katanya, kini seluruh korban luka akibat keberingasan prajurit Armet 2/105 Kilap Sumagan telah dirawat di Rumah Sakit Putri Hijau. Menurut Kapendam I Bukit Barisan, Kolonel Dodi Yuda, saat ini kasus tersebut telah ditangani oleh Pomdam I Bukti Barisan. Pihaknya juga telah mengambil langkah-langkah usai peristiwa penyerangan tersebut. Katanya, sampai saat ini ada 33 orang prajurit yang diduga terlibat dalam peristiwa penyerangan di pemukiman warga tersebut. Dodi menyampaikan, atas kejadian itu Pangdam I Bukit Barisan juga telah melaksanakan jam komandan di Batalion Armet 2/105. Dodi mengatakan, pihaknya juga bertanggung jawab atas korban masyarakat yang luka akibat diserang oleh para prajurit Armet 2/105 Kilap Sumagan. Pangdam I Bukit Barisan, Letjen Muhammad Hasan, mendatangi kediaman Raden Barus, 61, di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Minggu, tanggal 10 November tahun 2024. Raden Barus adalah warga yang tewas usai dianiaya sejumlah prajurit TNI AD dari Batalion Artileri Medan, Armet 2/105 Kilap Sumagan. Hasan mendatangi Jambore di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, tempat jenazah korban disemayamkan didampingi oleh anggotanya. Amatan Tribun Medan, dengan mengenakan kemeja putih, Hasan memeluk beberapa keluarga korban dan menyampaikan belasungkawa.
Hasan tampak sempat melepaskan kacamata untuk mengusap air matanya. Hasan juga memberi hormat kepada jenazah Raden. Keluarga Raden tak berhenti menangis di hadapan jenazah korban yang telah diletakkan di dalam peti. Ayah dari 4 orang anak ini dikenal sebagai salah satu tokoh masyarakat sekitar. Kini, keempat anaknya telah menjadi yatim piatu. Istri korban juga telah meninggal dunia sejak beberapa tahun lalu. Di depan Pangdam I Bukit Barisan, keluarga korban juga menaruh harapan agar kasus tersebut diusut tuntas. Polisi militer olah TKP puluhan oknum TNI diduga serang warga. Polisi militer, PM, melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, di lokasi penyerangan puluhan pria berambut cepak berbadan tegap yang terjadi di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pantauan di lokasi, sekitar belasan personel TNI dari Satuan Polisi Militer, POM, memeriksa, mencatat satu persatu sisa-sisa kejadian. Mereka juga memasang garis polisi di beberapa titik dan menandainya dengan cat semprot berwarna putih di pinggir jalan besar Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang. Selain itu, personel PM juga memeriksa sejumlah saksi mata kejadian dari rumah ke rumah. Sekitar 50 meter dari lokasi, warga berkumpul di rumah duka warga berinisial RB, yang diduga tewas akibat dihajar rombongan pelaku. Sedangkan jenazah korban masih berada di RS Bayangkara TK2 Medan untuk diautopsi. Suasana di rumah duka sempat memanas karena warga tak terima adanya penyerangan yang diduga dilakukan personel TNI. Ini pembantaian, kami tidak terima. Teriak warga bertubuh gempal, rambut dikuncir. Sabtu, tanggal 9 November tahun 2024. Sebelumnya, puluhan pria berambut cepak, berbadan tegap dikabarkan menyerang ke pemukiman warga di Desa Selamat, Desa Cinta Adil, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara Jumat tanggal 8 November malam. Akibatnya, satu orang warga yang belum diketahui identitasnya meninggal dunia. Belum diketahui secara pasti penyebab penyerangan ini. Namun, informasi yang beredar, awalnya ada seseorang personel TNI dari Batalion Artileri Medan Armet 2/105 Kilap Sumagan yang cekcok dengan warga. Kemudian, rekan-rekannya membalas dengan menyerang ke permukiman masyarakat. Informasi yang didapat, suasana Jumat malam hingga Sabtu dini hari tadi sangat mencekam di lokasi hingga membuat warga takut keluar rumah. Puluhan pria berambut cepak membabi buta mendatangi pemukiman, menyerang hingga menyiksa warga tanpa ampun. Mobil ambulans pun lalu lalang mengevakuasi warga yang diduga diserang kelompok pemuda ini hingga berdarah-darah. Saat dikonfirmasi, Kanit Reskrim Polsek Sibiru-Biru Ibda Nathan Simatupang membenarkan adanya penyerangan ini. Ia memastikan korban jiwa sebanyak 1 orang yang saat ini sudah dibawa ke RS Bayangkara TK2 Medan untuk autopsi. Yang meninggal 1 orang dan yang luka gak tahu jumlahnya, ungkapnya. Sabtu, tanggal 9 November tahun 2024. Sampai saat ini polisi pun belum mengetahui pasti siapa yang menyerang warga, apakah anggota TNI atau bukan. Sama halnya dengan permasalahan pemicu, polisi belum bisa memastikan. Belum tahu siapa yang menyerang. Masalahnya pun belum tahu karena apa.